Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang saya muliakan, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Oleh karenanya, dalam kondisi apapun kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan melimpah kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Mohon maklum kalau suaranya tidak bisa keras, masih serak-serak apa namanya ya, serak-serak becek. Pelajaran Safinah halaman 23 membahas tentang waktu sholat. Faslun, fasal, auqatis sholati, waktu-waktunya sholat. Iku khomsun, ada 5. Kalau orang zaman sekarang, ibarat makanan sudah tinggal makan atau sudah mateng. Cak ditakoni duhur jam pira? Jam rolas. Bisa jam rolas napa? Beli jam 1, beli jam loro, atau beli jam 10. Nah, dalam kitab Safinah ini dibahas, kalaupun di jadwal sholat jam rolas, bisa jam rolas napa? Awalu waktu duhri, awale waktu duhur, awal manjingnya waktu duhur, iku zawalus syamsi, lengsere srengenge. Lengsere srengenge itu maksudnya matahari di tengah-tengah. Kan matahari kan terbit dari mana? Barat atau timur? Timur. Terus matahari kan manek terus sampai nih tengah-tengah. Nah, sewise nih tengah-tengah terus kan akhirnya mudun atau bahasa Jawa lengser atau gengser atau lingsir. Nah, nalikane matahari ning tengah-tengah terus wis zawal setitik bae wis zawal, iku berarti masuk waktu sholat duhur. Jadi lamun ditakoni duhur jam pira? Jam rolas, kan beli seterusnya jam rolas kan duhur. Kin malah kurang jam rolas 11.55, malah bulan-bulan wingi 11.45 11.45. Beli seterusnya jam rolas, nggak mesti duhur itu jam rolas. Nah, lamun ditakoni napa jam 11.45 duhur? Sebabnya matahari wis geser dari tengah-tengah. Wa akhiruhu, adapun akhirnya sholat waktu duhur, masiru dhilli syai'i, ayang-ayange suwiji-wiji bayangan sesuatu, mislahu, madani benda, madani sesuatu tadi. Jadi bakal ning masjid kuna ada, kayaknya ning masjid Cipenang ada ya? Wonten. Ning arep masjid atau ning pinggir masjid dipai tugu
dibangun tugu, terus ning dhuwure tugu ku wesi bu kayu lah, semeter ta setengah meter. Nah kok dideleng baka ayang-ayangnya wis pada, baka bayangannya sudah sama, berarti waktu duhur sudah habis. Waktu duhur sudah habis, berarti masuk waktu asar. Berarti masuk waktu asar. Makanya selanjutnya wa awwalu waqtil asri, awale waktu asar, idza soro nalikane dadi zillu kulli syai'in, ayang-ayange saben-saben sewiji, iku mislahu madani wazada qolilan, luwi setitik we kan. Jadi nalikane bayangan sesuatu sudah sama, nah berarti waktu duhur sudah habis. Nah nanti kalau lebih sedikit saja berarti masuk waktu asar. Wa akhiruhu, kan ada awal pasti ada akhir. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu asar, ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Jadi boleh dicek, boleh dites. Ternyata bayangan itu nanti setelah sama, bendanya semeter, bayangannya semeter, berarti waktu duhur entong. Nangko bakal wis luwi setitik be, berarti masuk waktu asar. Nangko bayangan kita tambah dawa. Nah suwe-suwe hilang ki maksudnya berarti matahari sudah terbenam. Kalau matahari sudah terbenam, berarti waktu asar sudah habis. Kalau waktu asar sudah habis, berarti masuk waktu maghrib. Wa awwalu waqtil maghrib, disebut awalnya waktu maghrib, ghurubus syamsi, mulai terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu maghrib, ghurubus syafaqil ahmar, ilange lembayung merah. Pernah deleng dicoba ngecek bakal wis waktu maghrib gak? Ning dhuwur ki masih anak abang-abang nah. Jadi wong tua sih lembayung ya. Lembayung. Jadi wong tua jadi bocah nama apa? Ya pada lembayung kan. Pokoknya ana warna abang-abang ning dhuwur lah. Nah, selagi abang-abang ki masih anak, berarti waktu maghrib. Nangko baka abang-abang ki wis langka, artinya langit ki wis bener-bener peteng, berarti manjing waktu isya. Manjing waktu isya. Makanya disebut wa awwalu waqtil isya, adapun awalnya waktu isya, ghurubus syafaqil ahmar, mulai ilange lembayung sing abang. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu isya, tulu'ul fajri, mulai metu fajar as-sodiki yang benar. Sodik, fajar sodik, yaitu fajar yang benar. Bisa dicek sokin, bisa dicek. Kan wis waktu isya ke, ning dhuwur wis langka abang-abang, anae peteng ribet. Peteng ribet ki berarti mulai waktu malam terus peteng terus. Nah kok bakal ning langit wis ana cahaya, bukan cahaya matahari. Arane fajar. Di sini disebutkan fajar sodik sebab ana fajar kadib. Saya lupa fajar sodik itu yang malang apa yang lurus. Ada yang ingat?
Bisa disecing Ben. Fajar sodik malang apa lurus gitu loh. Pokoknya cahaya tapi bukan matahari. Disebut fajar sodik kalau lurus. Sebab kalau malang itu namanya malang tuh ya malang berarti mungkin kan. Namanya fajar kadhib. Ceritanya dulu pernah ya emang setan itu kan terbuat dari cahaya. Setan bebodoh kan lu gawe fajar tapi ternyata fajarnya bukan lurus tapi malang. Nah baka wis metu fajar berarti waktu isya entong baka ya fajar siddiq, fajar kadhib, dua jenis fajar yang berbeda terutama dalam kaitannya waktu sholat subuh. Fajar kadhib adalah cahaya yang muncul sesaat sebelum fajar sodik, terlihat seperti pilar cahaya yang menjulang ke atas kemudian menghilang. Sedang fajar sodik adalah fajar yang muncul di ufuk timur, menyebar secara horizontal. Ari horizontal mangkene. Berarti kula kewalik punten. Justru sing fajar sodik sing malang dan cahayanya menyebar gitu loh. Kalau fajar kadhib celeret terus hilang bener loh. Terus hilang. Fajar kadhib itu setan membikin fajar kadhib dalam rangka membohongi manusia gitu. Nah baka wis metu fajar berarti waktu isya hilang manjing waktu subuh. Wa awwalu waqti subhi, awalnya waktu subuh ya berarti tulu'ul fajri as-shadiq, mulai metu fajar shadiq. Wa akhiruhu, adapun akhirnya sholat subuh entong berarti waktu subuh. Tulu'us syamsi, mulai terbitnya matahari. Baik, setelah kita membaca zuhur sampai subuh, sekarang coba dites, diulang. Waktu zuhur mulai kapan? Ketika bayangan Mulai lengsernya matahari. Lengsernya matahari itu maksudnya matahari di tengah-tengah, lengser ke barat atau gengser ngulon, gengser ngulon. Setitik bae gengsere, berarti wis zuhur. Terus semakin gengser. Nah, ketika matahari di tengah, berarti kan bayangan tidak ada. Nang cebakan kayu sok dites, matahari di tengah, langka bayangan. Matahari gengser berarti bayangan mulai katon setitik baik, berarti wis zuhur. Terus matahari semakin gengser, benda sing semeter bayangannya semeter maning, berarti waktu zuhur habis. Bakal wis luwih setitik baik, berarti manjing waktu asar. Oke. Kapan waktu maghrib mulai manjing? Waktu maghrib mulai manjing terbenamnya matahari. Berarti kan sudah tidak ada sinar matahari. Nah setelah matahari terbenam nih, ternyata masih sisa merah-merah nih. Walaupun matahari sudah terbenam, sinar sudah tidak ada, sisa merah-merah masih ana ning langit ki. Kurku arane apa mau? Lembayung. Semaghrib, selama waktu maghrib masih ada, merah-merah ini masih terus kelihatan. Nah kok baka abang-abang wis langka, wis beli katon, berarti manjing waktu isya. Peteng dedek terus. Nah di ufuk timur, dudu ning tengah-tengah. Di ufuk timur berarti lamun kita wong Cipernaka berarti mendelik mana ning Argasunya. Iya, mana kan? Mana ning jagat Argasunya lah.
di sebelah timur sudah ada cahaya malang terus nyebar, berarti masuk waktu subuh. Ini terutama saya persis ketika naik pesawat, kan tanggung jawab saya memberitahu waktu subuh dan mengingatkan jamaah sholat subuh, karena semuanya tertidur lelap menjelang jam ya beli bisa kan. Maka saya sampaikan ke jamaah yang duduknya di pinggir jendela, tolong dibuka, sudah ada cahaya belum gitu loh. Kalau sudah ada cahaya maka berarti masuk waktu subuh gitu loh, berarti masuk waktu subuh. Begitu juga duhur, bakal kira-kira wis panas pisan, wis padang pisan, kali ngenteni bae 10 menit atau 15 menit nyong jam durung berubah. Misalnya kita numpak pesawat mulai jam 09.00 misalnya, jam 09.30 sampai sedurunge mudhun pesawat jam masih jam 09.30 terus ning HP gitu. Oh, dimuter ya? Duduk jam tangan, jam HP maksudnya. Oh, jam Apa maning jam hari jam kini muter otomatis. Jam HP. Engko bakal wis mudhun ning Jeddah baru jam otomatis berubah gitu loh. Jam otomatis berubah. Takon ning wong wis duhur-duhur Ustaz, masih jam 09.00. Ya berarti jam waktu naik gitu kan. Nah, patokannya deleng jendela kan enggak. Begitu juga maghrib. Gampang, deleng jendela bakal wis langka sinar matahari peteng. Nah, ulama musonif, kiai musonif menyusun berdasarkan Al-Quran dan hadis kalimat seperti ini buat mengetahui asli, buat mengetahui waktu yang asli, tidak berdasarkan jam. Ya zaman kini memang selagi kita ning darat enak karena jam. Tapi lamun misalnya lagi mendaki, jam wis mati, HP mati, ning dhuwur gunung, ya maka harus mengetahui ilmu ini. Atau sedang di pesawat juga harus mengetahui ilmu ini gitu kan. Jadi kin lamun ditakoni misalnya punten ditakoni waktu asar jam pira asar? Semoga 17 Ya wis jam 3:15 lah misalnya. Terus ditakoni, "Napa jam 3:15 beli jam 3:30 tak beli jam 3 pas, tak beli jam loro bae ngono kok." Nah, berarti kan wis bisa jawab. Napa waktu asar jam 3:15? bayangan benda lebih sedikit. Karena bayangan benda sudah melebihi panjang bendanya. Jawabnya mau konon. Nah, mau Mas Bambang sing jawab, sing Mas Bambang menang. Ganti Wong Wadon. Mau Isa jam pira? Mau Isa? Jam 7. Lewatnya pirang menit? Beli lewat. Beli lewat pas jam 7. Sekian ibu-ibu takoni, napa Isa jam 7? Sebab lembayung merah sudah hilang. Alhamdulillah, berarti langsung pada ingat kabeh. Subuh jam pira subuh? 4:30. Napa subuh 4:30? Napa 4:30 subuh kan lu? Karena fajar sodik sudah terbit. Sekaligus kita juga memahami, oh berarti bisa duhurku beli angker. Sopo deleng ning jadwal sholat. Ning lumayan beli jadwal sholat Bu. Hilang tak konon. Ini harusnya kita sebagai orang yang ahli sholat atau butuh sholat harus dipasang jadwal sholat tuh. Sampai dititeni antara bulan kemarin dengan bulan sekarang, jangankan bulan, minggu yang lalu dengan minggu sekarang waktu duhur berubah-ubah, nggak tetap gitu. Nah, kula kelingan waktu kula cilik, punten zaman bapak kana sing nabu kentong ngono kan ya. Adan zaman kula cilik lah. Atau sampai sekarang ternyata
di kampung-kampung masih jadi patokan 4:30 subuh. Bapak durung 4:30 ya beli adzan ngono. Padahal subuh tidak tentu 4:30, bisa jadi jam 4:10, bisa jadi jam 4:15, bisa jadi jam 4:20 gitu. Tergantung musim. Ning Indonesia beli pati kerasa, bahkan ning Arab kerasa pisan. Kini masih musim panas, bingi kula tembe balik ya. Maghrib itu yang kalau di musim dingin normal, maghrib itu 5:30, paling lambat jam 6. Ning musim panas, daerah-daerah yang memang ekstrim, maghribnya jam 7. Jam 7 ketembe maghrib bener. Makanya bakal wong puasa ning kana ya puasanya mantap ngono lho. Sebab di daerah yang ekstrim kalau musim panas itu siangnya tambah panjang gitu. Malamnya berkurang. Pun kudu ning Arab, ning Inggris atau daerah-daerah yang ekstrim di Eropa, maghrib jam 10. Jadi wong puasa sengawit jam 4:30 sampai jam 10, berarti pirang jam sok dihitung. Ya sekarang ibu-ibu itu kurangin dong sok. 17 jam. 17 jam. Ning Arab karena maghribnya jam 7, berarti 12-13 jam. Ternyata orang puasa tidak mesti 12 jam. Bisa 17 jam, bisa 15 jam, tergantung daerahnya gitu. Tergantung daerahnya. Nah kok bakal musim dingin, ning Mekah subuhku jam 6:04. Jam 6:04 tembe subuh. Engkau maghribnya normal. Maghribnya normal jam 6 lah. Jadi kalau musim dingin malamnya bertambah, wis jagatnya artis nambah pisan kan lho. Sebaliknya musim panas, wis jagatnya panas, siangnya nambah. Nah Indonesia ini termasuk daerah yang katulis tiwa, daerah tengah-tengah, musimnya sedang, jadi waktunya pun normal. Jadi pertanyaannya, enak jadi wong Indonesia atau enak jadi wong Eropa? Indonesia. Enak jadi wong Ciperna. Bakat jawabannya enak wong Indonesia, harusnya orang luar negeri pada ke Indonesia semua gitu kan ya. Enak puasa ya. Tapi kenyataannya kan tidak. Artinya memang dimanapun kita dilahirkan, dimanapun kita tinggal, kita harus bersyukur. Nah kemudian dari waktu sholat ini juga akhirnya kita memahami dengan waktu cilik ya, didongengin ning kiai baka jagat kiwis langka azan bakale dajal metu. Jadi azan ki 24 jam tidak berhenti suara azan ini. 24 jam suara azan tidak berhenti. Ternyata setelah kita memahami waktu sholat, kemudian informasi-informasi di tempat atau di negara yang lain, benar azan itu tidak pernah berhenti. Karena ya contoh maghrib. Ning kene jam semene, ning daerah sejen jam semene, ning daerah sejen jam semene. Apa maning subuh misalnya. Subuh juga kan ana sing jam 4:30 wis subuh, ana sing jam 4 tembe subuh, ning Indonesia jam 4:30 wis subuh. Bahkan belum sampai ke Eropa, baru ke pinggiran Eropa, saya pernah di Turki ngerasani sarapan sedurunge sholat subuh. Sok ibu-ibu pernah ngerasani sarapan sedurunge sholat subuh? Dudu sahur, sarapan. Wong beli lagi puasa deh.
Ya tadi musim dingin itu kan subuhnya jam 7 ning Mekah, ning Turki yang lebih dingin subuhnya jam 7 luwih. Sedangkan tinggal di hotel itu waktu sarapan jam 6. Kalau tidak sarapan jam 6 ya kok bakal ketinggal kan loh. Waktu sarapan jam 6 sampai jam 8 misalnya. Kita kudu cepat-cepat sarapan sebab jam setengah 8 atau jam 8 bis teka. Wayahe keliling kan. Wayahe keliling. Akhirnya terjadilah atau mengalami sarapan sedurunge subuh. Inilah namanya tadabbur alam, bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan alam ini sesuai dengan perputaran musim perputaran matahari. Bahkan dalam surat Al-Qasas, saya biasa dalil nggak paham makanya ngaji biasa buka HP ini. Surat Al-Qasas Bu, ayat 71 72. Hah? Surat Al-Qasas itu lagi pintu. Lagi apa? Lagi pintu. Ya. Iku kejebak nang HP, wis disimpan. Ipin surat Al-Qasas. Oh, lagi tulpet pin sebagian pin. Surat Al-Qasas ayat 71. Ayat 71 ya. Anak-anak wis kebuka iki. Tulpet sih, Bu. Nah, surat Al-Qasas 71, Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya. Katakanlah Muhammad, ara'aitum, apa pendapatmu in ja'alallahu alaikumul laila, sekiranya Allah menjadikan malam sarmadan terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya, adakah Tuhan lain yang mampu mendatangkan sinar matahari? Sekiranya Allah menghendaki matahari ini malam ini terus menerus sampai hari kiamat.